Jadi hari ini kita ada di hari yang kedua. Kemarin kita sudah belajar gimana sight word. Sekarang kita belajar phonics-nya. Jadi kata-kata yang kemarin sudah kita pelajari. Kata-kata yang kemarin pelajari apa aja sih? Ada shame, ada stick, ada nurse. Ini kita otak-atik agar jadi kata-kata yang lain. Shame. Kamu ngapain? Banyak sama aku. Okay, shame. Now, Shame. frame. Frame. What is frame? Something for framing my picture. Frame. Okay. Now, Tick. thing. Tame. Do you think what? Flame. 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 Do you know flame? Yes. Oh, Shade. Shade. Yes, shade. Yay. Okay, next word. Kita sudah belajar shame. Now, next, which one you want now? Nurse or stick? Stick. Okay. Next stick. Bener nggak? Four banget, soalnya makan. Kembali, it's okay. Soalnya pakai six. Mana six. Now, try to make sick. Oh, she's sick. Oh, pick. Okay, pick. Let's pick him up. Pick. I love the ribbon. Now, check. Shake. I mean chick. Right. Hey. Hi. That's Narcy. Try to make apa ya? I'm a super. Right here it becomes Narcy. If we take it away, it becomes nurse. Oke teman-teman, itu tadi cara kami belajar mengajar formal reading lessons atau belajar membaca ala Charlotte Mason. Menarik ya? Oke, sekali lagi saya ingatkan, apa yang kami lakukan ini, formal reading lessons ala Charlotte Mason ini baru bisa dilakukan setelah anak berusia minimal 6 tahun. Tidak boleh kurang dari itu, karena untuk belajar membaca, untuk menghidupkan simbol-simbol huruf-huruf itu, anak perlu kesiapan fisik dan perlu kesiapan mental. Nah, kalau untuk anak yang di bawah 6 tahun, caranya gimana? Tentu caranya berbeda dengan apa yang kita lakukan saat ini. Saya juga masih punya preschool, usianya 4 tahun, dan cara belajarnya jauh sangat berbeda, jauh lebih informal. Tidak terstruktur seperti ini ya. Beda, tapi kita nggak akan bahas itu di sini sekarang karena bukan itu topik kita hari ini. Oke, buat teman-teman yang sudah melihat video part 1 dan part 2 tadi, mungkin teman-teman akan berpikir, ya ampun, belajar membaca aja kok ribet banget. Banyak banget ini perintilannya misalnya gitu ya. Kenapa sih nggak ngeja aja terus dikasih worksheet aja, kan cukup tuh, gampang, enak kitanya kan. Oke, jadi ya inilah yang menarik dari metode Charlotte Mason ya. Charlotte Mason itu orang yang, dia seorang guru dan dia tahu tentang ilmu neuroscience, dia tahu apa yang terjadi di dalam otak anak, dan dia dan dia mendesain metode ini agar anak itu menggunakan berbagai belahan otak yang berbeda. Jadi kalau teman-teman lihat
dari part 1 dan part 2 kita menggunakan berbagai macam teknik. Dari anak harus membayangkan tulisannya itu di otaknya, kemudian anak menyusun kata-katanya dengan movable alphabet, lalu dia menuliskan di blackboard, lalu dia bermain dengan kata-katanya, kemudian dia belajar phonicsnya, memproduksi kata-kata yang baru dari kata-kata yang sudah dia pelajari, kan seperti itu kan. Nah, saat anak melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda itu, maka anak menggunakan belahan otak yang berbeda juga gitu loh. Jadi yang digunakan sama anak itu nggak cuma di satu belahan saja, tapi ada berbagai belahan gitu, dan itu membuat anak jadi optimal gitu loh belajarnya. Kemudian yang kita lakukan itu pun tidak lama-lama, hanya sekitar 10-15 menit. Dan ini keuntungannya banyak banget. Pertama, si anak itu jadi fokus, jadi dia nggak ada kesempatan untuk berleha-leha atau bertele-tele, karena dia tahu waktu dia itu hanya 10-15 menit, nggak lebih dari itu. Kemudian anak itu juga ya masih dia jadi menghargai waktu kan ya gitu, dia tidak membuang-buang waktu. Kemudian dengan 10 menit itu tadi, karena aktivitasnya itu menggunakan berbagai belahan otak dan aktivitasnya itu berbeda-beda, anak jadi nggak gampang capek dan malah itu jadi excited buat dia, sehingga ketika waktunya selesai tapi dia masih excited dan harus berhenti gitu anak jadi penasaran, dia makin excited, dan itu yang bikin dia betah dan konsisten melakukan ini. Dan ini kita udah lakukan selama setahun lebih loh. Nah, yang pasti ketika anak belajar dengan metode seperti ini, anak itu akan terasah mental habit-nya perlahan-lahan. Dia terasah fokusnya, dia terasah ketelitiannya, kejeliannya, kemudian dia juga terasah memorinya. Inilah kenapa aku cocok banget dengan metode Charlotte Mason, dan dengan aku bikin video seperti ini, mudah-mudahan itu juga jadi gambaran buat teman-teman yang barangkali tertarik, dan mungkin ini juga cocok buat teman-teman di rumah. Oke. Kalau misalnya teman-teman nggak punya movable alphabet yang magnetic kayak punya kita, teman-teman bisa menggunakan printable. Jadi teman-teman tinggal googling free ya, banyak sekali yang free printable movable alphabet. Nah, ada itu, tinggal di-download saja, terus digandakan beberapa kali. Mungkin 5 kali, mungkin 6 kali gitu. Saya sendiri pakai magnetik soalnya emang nggak mau ribet ini ngeprint soalnya gitu. Tapi kalau teman-teman mau beli movable alphabet itu bisa dibeli. Saya kemarin beli di Shopee. Jadi tinggal cari aja movable alphabet magnetic kayak gitu. Yang wooden juga ada sih, yang kayu gitu ya. Kemudian itu kan yang saya pakainya bahasa Inggris. Gimana dengan yang bahasa Indonesia? Nah, menariknya anak saya itu tanpa saya ajari bahasa Indonesia, dia udah bisa baca sendiri dong. Jadi ini lucu banget sih. Tadinya tuh saya tuh mau ngajarin dia belajar menggunakan bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia, membaca bahasa Indonesia itu sejak kira-kira grade kedua atau ketiga gitu ya. Saya mau lihat kesiapan dia gitu. Tapi ternyata dia bisa sendiri. Let's move on to that. Okay. Tapi ternyata dia bisa sendiri. Jadi dia mengamati sendiri. Jadi ya udah deh. Nah, kalau teman-teman yang mau mulai dari bahasa Indonesia, teman-teman bisa mulai dari menggunakan nursery rhyme atau lagu anak-anak. Ada banyak lagu anak-anaknya kan, banyak banget ya. Ada Balonku Ada 5, Pelangi-Pelangi, Burung Hantu, dan sebagainya lah, pokoknya apa aja lagu yang mereka suka. Lalu kemudian teman-teman bisa menggunakan buku puisi yang berbahasa Indonesia tentunya. Terus ini buku anak-anak juga bisa. Jadi misalnya menggunakan buku anak-anak yang mereka sukai, kita bisa gunakan kata-kata di buku itu untuk membuat word card seperti yang saya bikin waktu itu yang di print. Terus ya itulah, teman-teman tahu lah ya, lihat aja di part 1 dan part 2. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih banyak telah menyaksikan video kami, telah menyaksikan proses belajar membaca kami sehari-hari.
Semoga bermanfaat dan dah, assalamualaikum.